Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Ayu Safitri, NIM B11 2019 05704. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari varietas sembako, yaitu yang pertama, pengertian dari manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu usaha yang maksimal untuk mengelola semua faktor produksi, mulai dari bahan baku, sumber daya manusia, peralatan, dan mesin produksi, dan lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian ada serangkaian definisi manajemen operasional perusahaan menurut para ahli, yaitu yang pertama James Evan dan David Collard, yaitu suatu ilmu yang berguna untuk memastikan produk atau jasa berhasil dibuat dan dikirim ke tangan pelanggan disebut sebagai manajemen operasi perusahaan. Kemudian yang kedua ada Edi Herjanto, yaitu manajemen operasional adalah suatu proses yang efektif sekaligus berkesinambungan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu William G. Stevenson, yaitu sistem manajemen operasi bisnis mengacu pada sistem yang memuat serangkaian proses pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yaitu yang kedua ada ruang lingkup manajemen operasional harus ada di suatu perusahaan. Ruang lingkup perencanaan sistem produksi, yaitu yang pertama. Aspek ini memegang peranan agar hasil produksi perusahaan bisa memenuhi ekspektasi konsumen, mulai dari harga, kualitas, hingga manfaat. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu ruang lingkup pengendalian produksi, yaitu rencana produksi perusahaan menjadi dasar dari proses pengendalian produksi. Pengendalian produksi dimanfaatkan untuk meminimalisir kerugian dan kesalahan produksi. Alhasil, keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup yang satu ini mencakup segala penerimaan dan pengelolaan informasi guna mendukung kelancaran proses produksi. Kemudian yang terakhir yaitu ada ruang lingkup lingkungan. Aspek ini juga penting sebab disinilah memperlihatkan semua perkembangan di suatu lingkungan yang sekiranya akan mempengaruhi sistem produksi. Dengan sering memperhatikan lingkungan sekitar, Anda dapat menentukan tindakan paling tepat untuk meningkatkan produksi. Kemudian yang ketiga ada fungsi-fungsi manajemen operasi. Yang pertama, fungsi proses, yaitu mencangkup hal-hal di ranah teknis produksi, seperti metode dan teknik mengelola bahan baku. Yang kedua ada fungsi organisasi, yaitu melingkupi metode dan teknik kerja sehingga proses produksi berjalan lancar sekaligus efisien. Yang ketiga, yaitu ada fungsi rencana bahan. Fungsi ini berperan untuk menetapkan jenis, kualitas, serta kuantitas bahan baku. Kemudian ada fungsi pengawasan, yaitu fungsi pengawasan bahan yang digunakan untuk produksi agar tidak ada bahan terbuang sia-sia. Kemudian yang keempat ada penelitian. Di sini saya meneliti observasi, yaitu ada productivity, forecasting, dan linear programming. Yaitu yang pertama ada productivity. Adalah untuk mengukur efisiensi seorang mesin, pabrik, ataupun sistem dalam mengubah input menjadi output yang diinginkan. Yang kedua ada pramalan atau forecasting. Adalah bagian vital bagi setiap organisasi bisnis dan untuk setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan. Peramalan menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang perusahaan. Dalam metode peramalan dapat dibagi atas dua metode, yaitu ada dua metode. Pertama, metode kualitatif, yang kedua ada metode kualitatif. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu menggunakan perhitungan matematik dan statistik. Metode ini cocok untuk peramalan jangka pendek dan jangka menengah.
Yang kedua ada metode kualitatif. Metode ini digunakan di mana tidak ada model matematik, biasanya dikarenakan data yang ada tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada linear programming, adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan selain mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kelima ada manfaat penelitian. Pengobservasian dari toko sembako Taryati yaitu bagi toko Taryati dapat mempermudah dan menjadi referensi dalam pemilihan supplier yang baik dalam memenuhi kebutuhan sesuai keinginan konsumen dalam pembelian sembako dan mengetahui kelayakan aplikasi dalam peningkatan kebutuhan pelanggan. Yaitu manfaat yang kedua ada bagi mahasiswa dan mahasiswi. Dapat memahami tata cara merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat mempermudah pelaku usaha dalam pemilihan supplier terbaik sesuai kriteria yang ada. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Aplikasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka yang semakin hari semakin meningkat sesuai dengan harapan mereka. Yaitu yang ke-6, yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada observasi. Observasi yaitu kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Yaitu yang kedua ada wawancara. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Yaitu yang ketiga, ada dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Kemudian ada analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian yang ketujuh ada perhitungan manual. Di sini saya memperhitungkan menggunakan manual, yaitu ada productivity, forecasting, dan linear programming, yaitu yang pertama ada productivity. Bisnis usaha Taryati Sembako mampu menghasilkan 1.500.000 dalam bulan Mei. Sumber daya yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tenaga kerja 510 jam dikali 200 per hari, sama dengan 102 juta. Kemudian ada belanja sembako, yaitu 7 per bulan, kali 1 juta per hari, yaitu 7 juta. Totalnya 109 juta. Pengukuran produktivitas sama dengan output dibagi input. Keterangannya, output yang dihasilkan, yaitu produk, input yang digunakan, yaitu resource. Input sumber daya, yaitu tenaga kerja, ada material, energi, modal, dan lain-lain. Produktivitas tenaga kerja, yaitu output dibagi input, yaitu outputnya 1.500.000 dan inputnya 109 juta. Jadi 1.500.000 dibagi 109 juta, yaitu 0,013761 rupiah. Kemudian ada forecasting, yaitu menggunakan moving average. Bisnis usaha Taryati Sembako menjual sembako pada tahun 2021 pada penjualan sembako dalam 5 bulan pertama pada tahun 2021 sebagai berikut, yaitu di bawah ini.
penjualan pada bulan Januari yaitu 1.500.000, bulan Februari 1.200.000, dan bulan Maret 1 juta, bulan April 1.200.000, bulan Mei 1.500.000. Ramalan penjualan sembako pada bulan Juni tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan rata-rata bergerak 2 bulanan, yaitu moving average, hitung MAD dan MSE. Yaitu jawabannya ada di bawah ini. Yang pertama, pada bulan Januari penjualannya 1.500.000 dan Februari penjualannya 1.200.000. Bulan Maret penjualan 1 juta, peramalan 1.500.000 plus 1.200.000, yaitu menghasilkan dari bulan Januari dan bulan Februari. Karena rata-rata bergerak 2 bulanan. Yaitu yang ditanyakan di bulan Juni 2021 adalah berarti bulan April dan bulan Mei perhitungan 1.200.000 ditambah 1.500.000. Kemudian dibagi 2 sama dengan Rp1.350.000. Jadi peramalan di bulan Juni 2021 adalah Rp1.350.000. Kemudian ada linear programming. Bisnis usaha Taryati Sembako menjual salah satu sembako yaitu 2 macam teh di daerah Cibiu Gondang Wayang. Bisnis usaha tersebut menjual sembako salah satunya 2 macam teh nutu dan teh sepatu. Dalam menjual terdapat 3 aktivitas pekerjaan, yaitu aktivitas yang pertama aktivitas membeli, yang kedua ada aktivitas belanja, yang ketiga ada aktivitas menjual. Proses menjual teh nutu membutuhkan waktu kisaran 15 menit aktivitas memilih dan 120 menit untuk aktivitas menjual. Sedangkan proses menjual teh sepatu membutuhkan waktu kisaran 10 menit aktivitas belanja dan 60 menit untuk aktivitas manual. Kapasitas waktu untuk aktivitas 1 yaitu kurang dari 15 menit. Aktivitas yang kedua yaitu kurang dari 60 menit. Aktivitas ketiga yaitu kurang dari 600 menit. Tingkat profit dari setiap teh nutu adalah 20 dan setiap teh sepatu 40. Tentukan kombinasi terbaik antara jumlah teh nutu dan teh sepatu yang harus dijual agar perusahaan mendapatkan laba maksimal. Yaitu jawabannya ada di samping tabel. Kesimpulannya, jadi sebaiknya bisnis usaha Taryati Sembako menjual sebanyak 1 teh nutu dan sebanyak 6 teh sepatu agar bisnis tersebut memperoleh laba sebesar 260. Jadi kesimpulannya di bawah ini, berdasarkan uraian pembahasan observasi yang saya sampaikan, yaitu kesimpulannya yang pertama, produktivitas single faktor tenaga kerja untuk Taryati Sembako produktivitas multifaktornya sebesar 0,013761 rupiah. Menurut saya produktivitas tenaga kerja pada Taryati Sembako belum produktif karena dari hasil perhitungan menunjukkan nilai produktivitas yang belum mendekati angka 1. Kemudian yang kedua ada forecasting. Penjualan untuk Taryati Sembako mengalami peningkatan prediksi target penjualan Juni 2021 sebesar Rp1.350.000 dengan perhitungan menggunakan moving average dan untuk perhitungan menggunakan metode moving average 2 bulanan sebesar Rp1.350.000. Menurut saya, dari hasil observasi yang dilakukan, penjualan Taryati Sembako dapat ditingkatkan lagi karena memiliki pelanggan dalam jumlah besar dan pemasaran yang dilakukan sudah bisa dikatakan modern. Kemudian yang ketiga ada linear programming yang perhitungannya menggunakan S-Maximum. Jadi sebaiknya bisnis usaha Taryati Sembako menjual sebanyak 1 teh nutu dan sebanyak 6 teh sepatu agar bisnis tersebut memperoleh laba sebesar 260. Yaitu saran saya terhadap Taryati Sembako yaitu agar meningkatkan produktivitas, yaitu yang kedua ada agar meningkatkan penjualan, dan agar mendapatkan laba maksimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.